Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat untuk tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web. Jadi di sini website yang kami buat yaitu bernama TID. Next. Nah, jadi di sini anggota kami ada 4. Yang pertama ada Muhammad Adi Putra Firdaus dengan NIM 2005120404014 yang berperan sebagai desainer untuk membuat desain dari website kami. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Rahma Amalia dengan NIM 2005120404042 yang berperan sebagai Scrum Master yang akan mengatur eh, Scrum dari website kami di aplikasi Trello. Yang kedua ada Juan Angela Alma dengan NIM 2005120404058 yang berperan sebagai programmer. Lalu yang terakhir ada Mahasibi dan Hanafsi dengan NIM 2005120404098 yang berperan sebagai desainer juga. Next. Nah, di sini ada tujuan. Jadi, tujuan dari dibuatnya website bernama TID ini yaitu kami ingin menyediakan kemudahan akses informasi atau pengetahuan seputar kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Karena saat ini kesehatan gigi dan mulut itu masyarakat masih sering melalaikannya. Selain itu, website ini dapat diakses juga untuk melakukan pemesanan janji temu dengan dokter gigi yang telah terdaftar pada website TID ini. Next. Nah, di sini ada beberapa fitur utama dari website kami. Yang pertama ada login. Tentunya di sini ada 3 user, yaitu user biasa, lalu ada dokter, dokter gigi, lalu ada admin. Yang kedua ada artikel. Di sini artikel akan diupload oleh dokter dan akan dapat dibaca oleh user biasa untuk mencari tahu artikel mengenai kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga ada konsultasi dokter. Jadi di sini nanti user biasa dapat melakukan konsultasi dengan dokter gigi yang telah terdaftar pada aplikasi website TID ini. Yang keempat ada forum. Jadi di sini user dapat melakukan tanya jawab dengan dokter gigi. Lalu ada feedback jika user ingin memberikan feedback masukan kepada website kami yaitu website TID. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai websitenya. Yang pertama untuk user akan dijelaskan oleh teman saya Mas Ibi. Waktunya dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flow dari user mulai awal sampai akhir. Oke, pertama-tama kita register terlebih dahulu. Teman-teman masuk. Kasihkan nama, email, password. Oke, pada menu beranda. Beranda. Terdapat berbagai fitur mulai dari forum, konsultasi, janjian muda, artikel, dan about us. Dan juga ada review, ada artikel. Oke, selanjutnya pada fitur artikel. Karena terdapat artikel yang sudah lanjut ke fitur ingin bertanya. Jika user ingin mengajukan pertanyaan kepada dokter, bisa klik buat pertanyaan. Pertama, ketikkan judul pertanyaan. Selanjutnya ada topik dan juga deskripsi. Selanjutnya setelah terisi semua, klik kirim. Oke.
Selanjutnya ke menu buat janji. Jika user ingin membuat janji pada dokter, pertama-tama pilih lokasi. Selanjutnya pilih nama dokter yang akan dibuat perjanjian. Oke, selanjutnya muncul nama dokter dan juga biaya. User bisa memilih kapan pagi siang malam buat janji. Yes. Selanjutnya setelah membuat perjanjian, user akan membayar melalui metode pembayaran. Oke, metode pembayaran langsung. Selanjutnya buat pesanan. Oke, selanjutnya lihat invoice. Akan muncul invoice dari pesanan user tersebut. Oke, user dapat memberikan feedback. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dokter. Silakan log out dulu. Masuk, terus klik register, di mana akan mengisikan nama, email, password, terus ulangi password, terus di situ ada pilihan user dan dokter. Nah, nanti sebagai kalau ingin mau menjadi dokter di klinik tersebut bisa klik sebagai dokter. Register. Silakan register. Nah, di dokter terdapat fitur beranda, artikel, lihat forum. Di beranda sendiri ada berisi the future health is on your rise. Dan juga di fitur dokter ini ada artikel dan juga lihat forum. Untuk dokter sendiri ada profilnya. Terus klik artikel. Cuman. Nah, untuk artikel ini bisa mencari-cari apa yang belum ada nanti bisa diperiksa oleh dokter tersebut. Nah, nah, kesehatan nanti dokter bisa mencari apa kurangnya dari sebuah website ini. Terus klik lihat forum cuan. Untuk selanjutnya klik lihat forum. Nah, di sini nanti bisa menjawab apa yang nanti
ditanyakan oleh user. Nah, bisa menjawab. Untuk selanjutnya, klik ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard di sini ada verifikasi, di mana setiap dokter nanti harus verifikasi data terlebih dahulu. Dan nanti yang akan memberi izin itu seorang administrator atau admin. Nah, di sini ada upload CV. Upload CV, upload surat tanda, upload surat izin. Setelah itu submit. Nah, setelah itu ke menu perjanjian ini kalau nanti ada user yang ingin membuat janjian, kayak yang pertama tadi dari Mas ada janjian, nah nanti akan keluar di di fitur ini yang berupa janjian. Terus untuk selanjutnya klinik cuan, di mana klinik ini nanti akan ada praktek dan bisa mengisi data kliniknya. Sekali lagi untuk aplikasi ini harus mengisi, dan nanti yang akan menyetujui adalah sebuah atau administrator atau admin dari web ini. Nah, untuk fiturnya ada nama klinik, ada alamat, terus biaya perkunjungan, kota, terus ada status buka buka klinik dan juga tutup klinik. Di sini ada tempatnya, dinasnya di mana, yaitu simpan berubah. Selanjutnya data diri cuan. Ini untuk ini ada jadwal kliniknya serta jamnya, jam dinasnya. Setelah itu submit. Setelah itu kita masuk ke artikel. Nah, ini di admit sama admin bisa mengklik kayak judul artikel, terus gambar, terus bisa diedit isi artikelnya mengenai apa, terus bisa dimasukkan sebuah gambar dalam artikel tersebut.
keluar gambar dalam artikel tersebut. Setelah itu klik post. Nah, untuk artikel ini bisa dilihat oleh user nantinya. Di menu artikel. Untuk selanjutnya ke administrator cuan. Nah, untuk administrator hanya ada dashboard dan juga permintaan verifikasi dari dokter. Nanti kalau dokter mengirimkan filenya tadi ada keterangan kurikulum atau CV, terus surat izin sama surat tanda registrasi. Setelah itu untuk actionnya bisa mengizinkan buka klinik atau enggak tidak. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan berikan ke Juan. Oke, mungkin untuk jelasnya tadi kan kita tidak bisa praktek secara langsung bagaimana data bisa bertransfer, bagaimana bisa bertukar data dan lain-lain. Maka pada kesempatan saya ini saya akan menjelaskan bagaimana proses sebenarnya. Jadi yang pertama tadi ketika ada user yang daftar, katakanlah karena tadi kita nggak bisa apa namanya nggak bisa praktek karena datanya belum ada, kita coba tunjukkan karena tadi udah ada beberapa yang udah ngisi lebih jelas saja. Karena kalau cuma eh, terawang-terawang gitu aja kan tidak bisa ya. Lebih jelas. Kita mulai dari register. Kemudian untuk artikel kan sudah jelas. Kemudian untuk bertanya juga sudah jelas. Mungkin untuk janji. Nah untuk janji ini tadi kan udah ada beberapa dokter yang udah ngisi. Itu ada satu yaitu yang bernama saya dokter. Itu udah ngisi jadwal-jadwal dari kliniknya dan berapa harga kliniknya. Jadi kita bisa gunakan. Nah, untuk memesan dokter, itu kita masuk ke klik buat janji, kemudian kita melakukan klik buat janji kepada dokter spesifik yang kita inginkan. Kemudian di sini, karena dokter saya tadi udah mengisi jadwal dia, maka dia akan data-datanya akan terisi di sini. Nah, di sini nggak ada. Kenapa? Karena tadi
ngisinya itu tidak sesuai dengan data yang ada di sini. Kan di sini ada hari ini, besok, dan lusa. Tadi itu ngisinya hari Senin dan Selasa aja. Makanya tidak ada. Mari kita coba karena kita harus nunjukin datanya secara langsung. Kita coba. Ngisinya berarti hari ini. Kalau hari ini berarti Rabu. Nah, di klinik kita coba. Nah, di sini kan cuma ada Selasa dan Senin. Kita Rabu kita simpan. Kalau Rabu berarti hari ini pasti ada. Nah, di sini ada untuk jam 5 sesuai. Kemudian, nah di sini ada totalnya sesuai dengan apa yang diisi oleh dokter tadi. Dan ada apa namanya data yang lain untuk tanggalnya Rabu hari ini tanggal 21 ya. Dan jamnya jam 5 sesuai dengan tadi. Ini kita klik metode pembayaran, kemudian kita klik buat pesanan. Nah, dia langsung masuk ke pesanan saya. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat pemesanan dan kita bisa melakukan print invoice, yaitu dengan klik lihat invoice. Nah, dengan invoice ini nantinya pasien yang sudah memesan atau janjian dengan dokter nantinya akan menunjukkan invoice ini dan akan melakukan konsultasi ke klinik-klinik mereka. Dan kalau sudah konsultasi, maka tugas dari dokter adalah untuk memberikan label selesai ketika pasien tersebut sudah selesai melakukan konsultasi. Nah, di sini kita akan klik selesai dari dokter. Nah, untuk janjian maka sudah kosong. Dan di sini labelnya akan selesai. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk datanya, nah di sini satu pasien sudah membuat janji. Nah, misal kita katakanlah kita akan melakukan janjian lagi untuk hari ini. Apakah kita akan bisa melakukannya? Karena kalau janjiannya sama, akan bentrok ya pastinya ya. Nah, kita coba. Nah, di sini udah. Kemudian kita lihat lagi untuk hari ini. Ya, untuk hari ini. Nah, datanya udah nggak ada. Karena apa? Karena janjian pada hari Rabu jam 3 pagi, pesan lagi. Nah, itu untuk menghindari adanya duplikat data ya. Nah, untuk hal-hal yang lain, yaitu terkait dengan verifikasi, verifikasi itu nantinya akan eh, masuk ke dokumen. Nah, ini kan terkait dengan dokter dan admin. Jadi dokter itu harus melakukan verifikasi sebelum dia membuat sebuah artikel atau membuat sebuah klinik. Nah, untuk melakukannya itu ada di sini, yaitu seperti menambahkan data-datanya, kemudian menambahkan surat izin praktek, kemudian mengupload dan lain-lain. Itu ada di sini. Kemudian di submit. Nah, di sini akan terjadi status pending. Nah, fungsinya admin itu ada di sini. Jadi kita coba logout, kita masuk sebagai admin, jadi admin, admin berhasil login, kemudian kita masuk ke dashboard, permintaan verifikasi. Nah, di sini kita tugas dari admin itu untuk melihat data-data user, data dokter udah sesuai apa belum. Untuk CV-nya udah sesuai apa belum, kemudian SIP-nya udah sesuai atau belum, dan surat tanda registrasi udah sesuai atau belum. Kalau sekiranya udah selesai, tugas dari admin adalah accept. Kalau tidak ya di reject gitu kan. Nah, di sini kita coba accept. Nah, statusnya akan berubah jadi accept. Mungkin itu untuk data yang belum dijelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa-apa yang akan yang telah kita gunakan untuk membuat aplikasi ini. Jadi untuk teknologi yang kita gunakan core-nya itu kita menggunakan bahasa PHP beberapa framework yang lain, yaitu untuk JavaScript kita menggunakan
buat fetching data. Jadi yang ada di apa tadi di sini di halaman halaman user eh, buat janji ini kita menggunakan fungsi kan ini terjadi rendering secara real time, tidak ada refresh. Kita menggunakan sebuah framework atau library yaitu Axios. Nah, itu untuk framework dari JavaScript. Jadi Axios itu digunakan untuk fetching data dari back end, kemudian kita ambilkan ke front end. Nah, itu untuk Axios-nya ya. Kemudian untuk JavaScript yang lain kita juga menggunakan Alpine.js. Jadi biasanya untuk menggunakan updating state, kemudian untuk update-update lain mungkin saya tunjukkan juga itu ada di sini. Uh, Nah, untuk Alpine.js itu kita gunakan di sini, jadi dia bisa nunjukin apa tadi modal modal yang bisa diperlihatkan nah seperti ini. Jadi bisa nge-close kemudian nampilin lagi itu menggunakan Alpine.js. Kemudian untuk framework yang lain yaitu CSS kita menggunakan library atau framework yaitu Tailwind. Kenapa kita menggunakan Tailwind? Karena untuk customize kemudian penulisannya jadi lebih mudah, kita nggak perlu bikin file CSS secara terpisah, kita nggak perlu customize secara apa namanya secara panjang dengan menulis CSS secara panjang dan membuat kelas banyak-banyak, kita nggak perlu. Nah, dengan Tailwind ini kita hanya perlu mendeklarasikan kelasnya di dalam sebuah elemen seperti ini. Nah, untuk membuat BG primary like itu kan ini, kemudian untuk membuat padding kiri kanan PX3, kemudian atas bawah PI, rounded atau border radius itu kita tinggal menggunakan di sini. Nah, Tailwind ini sangat fungsional sekali karena apa? Karena ketika kita membuat aplikasi itu kan kelasnya ini banyak banget, nggak mungkin semua kelas yang ada di Tailwind ini akan dibuat atau dimasukkan ke production. Nah, di dalam Tailwind itu ada fungsi atau fitur yaitu ketika kelas itu tidak digunakan di project kita, maka dia nggak akan dibuat. Jadi seoptimal mungkin yang digunakan ketika production. Seperti itu untuk Tailwind kita. Kemudian untuk teknologi lain kita juga menggunakan server yaitu local server XAMPP untuk development, yaitu biasanya kan biasanya digunakan untuk MySQL, kemudian untuk PHP running program itu bisa menggunakan XAMPP. Kemudian untuk database kita menggunakan MySQL. Jadi mungkin asing ya dengan MySQL. Jadi dia adalah database relation. Jadi setiap data itu direpresentasikan sebagai sebuah tabel, kemudian ada relasi ke tabel-tabel yang lain. Mungkin saya tunjukkan gimana relasinya. Di sini ada tabel database tip.id, kemudian kita lihat di designer. Nah, di sini relasinya sangat kompleks sekali ya. Di sini ada Indonesian Village untuk lokasi, kemudian ada dokter, ada migration, ada migration ini buat fitur Laravel, kemudian ada tabel feedback, ada schedule host, ada yang lain-lain. Jadi kompleks banget untuk datanya. Ada kliniknya, ada order dan lain-lain. Seperti itu. Untuk database-nya mungkin untuk lebih jelasnya sebenarnya pakai sebuah tool yaitu buat skema database gitu, tapi namun udah ada tapi kayaknya filenya hilang, jadi kita nggak bisa nampilin, kita cuma bisa nampilin tabel-tabelnya seperti ini. Kemudian hal-hal yang lain yaitu terkait dengan apa lagi ya,
untuk uh, mungkin framework kita utama tadi kan kita menggunakan sebuah Laravel. Kenapa kok pilih Laravel? Karena Laravel itu sangat populer banget di Indonesia. Karena mungkin karena menurut saya Laravel itu mudah sekali karena udah ada fitur-fitur yang udah lengkap kayak Eloquent. Eloquent itu mungkin sebuah menurut saya Eloquent itu sebuah fitur yang sangat kompleks dan sangat ajaib karena kita nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan bagaimana query ke database, bagaimana cara query insert ke database, cara membangun relasi dan lain-lain. Itu nggak perlu memikir, tinggal kita manggil sebuah kelas atau model di dalam sebuah Laravel, dalam sebuah control. Kita cuma ngambil kelasnya, kemudian kita fungsikan kita mau ngambil berapa, kita mau ngambil semua apa enggak, itu tinggal kita deklarasikan seperti ini. Jadi sangat simpel sekali ketika kita menggunakan Laravel. Untuk hal-hal yang lain kayak fitur-fitur yang lain itu kita bisa manipulasi sebuah data, kita bisa manipulasi sebuah tanggal, bisa manipulasi tampilan view, kita bisa juga melakukan queue, kita bisa membuat schedule dan lain-lain. Itu kompleks banget di Laravel. Kemudian juga Laravel ini mempunyai fitur bleeding. Jadi di dalam Laravel ini untuk frontend-nya karena kita monolitik, kita menggunakan fitur bleed yaitu template engine dari Laravel untuk membuat sebuah apa namanya sebuah tampilan website dari HTML. Nah, mungkin saya tunjukkan. Jadi bleednya itu seperti ini kayak ini. Nah, sini mungkin agak beda seperti HTML pada umumnya. Namun untuk penggunaannya hampir sama seperti kayak extrude ini buat sebuah komponen ketika mau ngirim komponen ke parent kita menggunakan extrude. Kemudian untuk hal-hal yang lain seperti form ini sama. Kemudian untuk kita juga file dan kita gunakan berulang kali di sebuah di beberapa apa namanya komponen blade yang lain itu bisa seperti ini. Ini saya buat sendiri untuk input dan text field komponen juga kita buat sendiri. Nah, mungkin itu untuk teknologi yang kita bangun, kita pakai. Kemudian untuk codingannya, jadi di dalam Laravel ini kita akan menggunakan konsep MVP, yaitu model view controller. Jadi di dalam Laravel juga ada sebuah konsep routing. Jadi setiap halaman itu direpresentasikan sebuah root, yaitu kayak URL. Jadi ada slash apa, slash home, slash artikel. Nah, mungkin saya tunjukkan untuk rootnya itu ada di sini, ada di web.php. Nah, mungkin ketika membuka aplikasi awal di beranda, nah rootnya adalah slash beranda. Nah, itu akan mengerender data-data yang ada di sini, yang ada di home controller dengan function index. Begitu juga dengan yang kalau nggak ada apa-apa, misalnya kayak gini, itu juga akan masuk ke home. Kemudian untuk home controller itu akan memanggil function index, di mana di sini ada data yang dipanggil yaitu artikel dengan mengambil yang terakhir dan mengambil data 4 saja. Kemudian di render ke view view home. Jadi di mana sih konsep model view-nya, model view controller? Jadi ketika ke root ini, kemudian ke home controller, kan controller ini kontrol sebuah controller. Kemudian untuk modelnya itu ada di sini. Kemudian model ini untuk mengambil datanya uh, sudah tersimpan. Nah, data tersebut akan disalurkan ke view home. Jadi dari routing, kemudian controller, kemudian dikirim ke view. Jadi konsep itu sebuah konsep MVP. Nah, untuk home kita coba lihat home-nya. Di home-nya kita menggunakan template. Jadi bisa
membuat komponen. Nah, nahubnya ini ada nahbar, botron, fitur, about, review, artikel, footer. Nah, di sini kita lihat nahbar user tadi akan mengunggah data yang ada di sini. Nah, untuk artikelnya di mana? Artikelnya ada di artikel tadi ada di sini. Artikel ada di sini. Nah, dia akan ngecek apakah artikel rekomendasikan adalah artikel rekomendasinya tidak kosong, dan kalau tidak kosong maka dia akan tampilin ini ada rekomendasi seluruh, kemudian itu hasilnya ada di sini. Untuk itu juga sama. Feedback ini kita coba konsep komponen, kelas komponen. Jadi kita render dari kelas feedback yang kita tampilin ke komponen feedback. Kemudian untuk modifikasi yang lain, artikel itu sama, itu dari web. Nah, di sini ada webnya, web, kemudian artikel. Nah, di sini ada artikel, kita grouping. Ada beberapa fungsi yaitu index, search, kemudian ngambil secara spesifik itu ada di sini. Nah, kita coba lihat untuk nampilin ini ya, coba nampilin ini itu ada di artikel, kemudian di sini di root get, kemudian artikel controller index. Nah, ketika akses artikel slash artikel, dia akan mengakses fungsi index yang ada di dalam controller artikel. Kita coba indeksnya ada di sini. Nah, di sini dia mengambil rekomendasi artikel, yaitu kita ambil 4, kemudian kita coba ngambil yang lain kecuali yang 4 tadi. Seperti ini. Kemudian where not in, jadi kita ngambil yang bukan ini tadi, yaitu di where ini tadi kan. Dan kita apa namanya? Kita tampilin di view artikel yang ada di sini. Jadi view artikel itu nampilin data yang ada di sini, nampilin view atau nampilin tampilan yang ada di sini. Kita lihat. Nah, dia kan ada cari buat nyari, cari berdasarkan judul itu dari sini. Kemudian dia juga ngerender artikel rekomendasi, kemudian dia juga merender yang lain, yaitu kayak ngelooping artikelnya kayak lain. Kemudian mungkin ini konsepnya sebenarnya sama, cuma beda cara pemanggilannya atau cara apa namanya prosesnya. Sebenarnya semua proses yang ada di website ini yaitu berdasarkan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Cuma ada beberapa data yang berbeda atau cara ngambilnya berbeda, atau apa aja yang diupdate, apa aja yang di create, apa aja yang di delete itu berbeda. Jadi bisa menghasilkan sebuah fitur yang berbeda. Nah, mungkin user seperti itu ya. User kita jelaskan yang terakhir. Kita coba yang bagian itu ketika ngeload yang pertama, ngeload data di web PHP, yaitu buat janji. Nah, di sini ada traffic buat janji yang dimana grouping semua yang ada di sini. Fungsi dari traffic ini cuma buat ngurangin kode yang kita tulis. Kemudian untuk buat janji dengan tidak ada part yang lain, itu kita akan mengambil buat janji controller dengan fungsi index. Itu ada beberapa, yaitu kita ngambil semua city yang akan kita tampilkan di sini. City kan ada di sini, nah, semuanya ada banyak banget. Kita ambil nantinya. Kemudian kita juga mengambil data dokter dengan ambil juga data klinik, dan memanggil sebuah data klinik juga dengan data klinik ya. Jadi kita akan mengambil sebuah data dokter dan klinik di mana
Kalau klinik itu open, kalau nggak open ya nggak usah kita tampilin gitu. Kemudian juga kita ngambil data dokter dengan verifikasi requestnya harus apa namanya harus sudah accept. Jadi kalau dia nggak accept ya udah nggak boleh kita tampilin gitu. Itu kita tampilin yang lain. Kemudian misalnya kita buat buat janji, dia akan manggil pilih jadwal. Nah untuk jadwal ini agak kompleks jadi karena di sini kan kita akan ngecek dia atau belum dan lain-lain. Itu lumayan kompleks yang ada di sini. Jadi kita distribusikan today, tomorrow, dan after tomorrow, yaitu lusa atau lusa. Kemudian kita ngambil datanya uh, data jadwal schedule tadi dengan apa namanya date yang sesuai dengan yang kita definisikan, yaitu today, tomorrow, dan after tomorrow. Jadi yang data yang harus kita ambil itu hanya apa namanya hanya hari ini, besok, dan lusa yang kita pilih di sini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan kita tampilkan di jadwal seperti itu. Kita ngeklik, kita kalau kita jelasin yang ini ya. Jadi ketika ngeklik dia akan fetch data yang ada di database berdasarkan datanya kita klik. Misalnya hari ini ya udah kita ambil schedule yang hari ini aja. Kalau kalau bisa ya kita ambil schedule yang bisa aja. Di sini print jadwal, Nah di sini ada sebuah JavaScript itu jadi setiap input ini atau button ini kita berikan on click atau ketika diklik dia akan memanggil fungsi. Nah seperti ini. Nah di sini kan ada besok. Nah di sini ketika data besok ini kita klik, dia akan memanggil fungsi get by date yang ada di script JavaScript ini. Get by date. Get by date. Get by day. Nah, di sini. Kemudian dia akan melakukan loading. Kemudian dia akan melakukan fetching data yang ada di database. Fetching dulu, kemudian nampilin aja. Kemudian kita ngambil datanya, kemudian kita 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 ambil hostnya ada apa aja, kemudian kita refresh lagi biar loadingnya hilang. Kemudian kita tampilin to element. Apa untuk elemen itu ada di hostnya kita put is, kemudian jika dia host atau hostnya lebih dari jam 6 malam itu kita kategorikan di malam. Kalau dia siang atau lebih dari jam 10 pagi itu akan kita tampilkan ke kategori siang. Kemudian kalau dia di bawah 10 itu baru kita tampilin ke pagi hari seperti itu. Tadi ada contohnya ya untuk usernya. Yang lain misal dokter dashboardnya sama sih. Dia pertama kali ya dia manggil indeksnya hero dokter dashboard. Flow-nya sama ya, dari view, kemudian controller, kemudian model, kemudian view. Dokter dashboard dia manggil function index, dia manggil data-datanya. Nah ini buat hitung progress. Jadi kita cek data-data yang nol itu siapa apa aja, kemudian kita kalkulasi berapa persen dia udah isi semuanya. Nah, kemudian kita tampilin di sini. Oke, nah untuk artikel, ketika kita membuat artikel, sebenarnya tadi kan kita menggunakan sebuah package, yaitu ini adalah sebuah package itu yang pertama CK editor yang kita cek. Sebuah package yang digunakan untuk mengedit teks kayak Word, kemudian Google Doc, namun web based.
seperti ini. Ini kita gunakan juga di project kita dan di ya. Nah, kita menggunakan TinyMC. TinyMCI kita editor. TinyMCI kita menggunakan TinyMCI, kita config-nya. Nah, di, di mana sih di download-nya? Ada di sini di body. Di sini ada text area dengan ID body. Dia akan di load di config-nya. Config TinyMCI. Nah, di sini kita inisialisasi dengan text area yaitu ID body seperti itu. Nah, di sini kita bisa menginput gambarnya, kita menginput data-datanya, kita menginput apa namanya, text board, kita input sebuah paragraf teks dan lain-lain. Ada fiturnya juga di sini. Kemudian untuk janjian ini biasa aja ya, jadi di input, kemudian ditampilin, kemudian ada fitur untuk pass down atau malah beli dia udah selesai. Nah, untuk yang lain ini klinik agak berbeda karena ketika kita giniin misalnya seninya kan dia sama dengan ini, dia nggak akan dibuka. Kita lihat kopinya itu kan gimana. Ini kontrol. Jadi kita cek dulu validate. Jadi kalau dia D-nya atau yang ada di sini, misalnya dia mau manipulasi gitu ya, bisa di store kemudian dimanipulasi dengan value yang berbeda, itu nggak akan bisa karena kita cek dulu harus sesuai dengan ini, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kenapa kok beda? Nah, di sini kan bahasanya Indonesia kok di sini Inggris. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk value yang kita cek itu nggak berdasarkan yang ditampilin, tapi berdasarkan value-nya. Nah, di sini kita samain aja, Mandi berarti Senin, terus berarti Selasa. Nah, kalau ketika kita kirim, itu yang dibacanya value ini, bukan yang ini. Itu makanya kita nggak pakai bahasa Indonesia. Kemudian kita cek, kemudian misalnya kita ambil usernya dulu, kemudian eh, kita ambil kliniknya, kemudian kita ambil schedule-nya, kita cari kalau D-nya sama dengan dengan yang sebelumnya, berarti kita nggak akan tampilin. Nah, di sini kan kita cleaning yang sebelumnya ada, kita cek dulu, kita cek dulu, kita freeze or create atau uh, kita ambil atau kita create. Kalau ngambil aja berarti nggak ini apa namanya, nggak menambah data karena dia udah ada. Kemudian kalau dia nggak ada, berarti kita ngambil aja, kita ambil. Kalau dia apa namanya sebelumnya udah ada plan schedule-nya atau harinya, berarti kita cek juga schedule atau jamnya. Kalau nggak ada ya langsung aja dibikin gitu. Kalau ada, berarti kita cek dulu ada apa enggak. Kalau kalau ada berarti diambil aja. Kalau nggak ada, di create gitu. Jadi makanya dia nggak bisa duplicate itu. Nah, untuk dokumen, nah, biasa dia upload kemudian dia tampilin di sini. Itu. Kemudian untuk yang lain yaitu profil. Profil ini ada fitur upload gambar, sama aja sebenarnya kayak artikel. Mungkin saya jelaskan bagaimana konsep uploadnya. Ini ketika upload itu di sini kalau upload itu akan ngambil profil, bukan
Jadi kita lihat dulu apakah requestnya ini pakai input apa enggak, karena kita tidak require, artinya kita nggak harusin ada gambarnya. Maka kita cek dulu, kalau dia nggak ada ya masa kita upload kan, nantinya error. Hanya kita cek dulu, kemudian kita cek dulu profil picture-nya yang mau diupload user ada apa enggak. Kalau ada, maka kita cek sebelumnya apakah user udah pernah upload foto atau enggak. Berarti artinya dia ngisi yang kosong atau ganti. Nah, itu ada di sini. If dokter itu punya foto apa enggak. Kalau punya foto sebelumnya, berarti yang story kita harus delete dulu. Kita delete di fungsi story ini. Kemudian baru kita upload seperti biasa. Nah, di sini kita pakai fitur yang menarik juga, yaitu di dalam backend atau server itu kita bisa kompres image. Jadi image yang sebesar apapun kita kompres yang semaksimal mungkin agar website itu tidak terasa berat. Yang fungsinya itu ada di sini. Jadi ketika image-nya dari upload kita simpan di sini, kemudian kita deklarasikan tempat yang akan kita taruh uploadnya, kemudian kita coba file name-nya kita tentukan, kemudian kita kompres dengan fungsi image service. Jadi image service adalah sebuah fitur juga yang ada di Laravel yang bisa kompres image-nya dan kita taruh dengan path name ini, kemudian kita save, kemudian kita ganti data yang ada di database itu dengan daftar foto yang sebelumnya kosong ataupun ada isinya, kita ganti dengan path name yang terbaru seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita lakukan kompres? Karena kan biasanya kita lihat website-website yang mungkin menurut saya itu kurang kurang user friendly, karena kadang ketika upload itu kita dibatasin maksimal 2 MB, maksimal 10 MB. Itu akan menyulitkan user karena mengharuskan user untuk mengompres image tersebut baru diupload lagi. Nah, kita akan menghilangkan konsep itu. Jadi kita nggak batasin, kemudian kita apa namanya, kita kompres di server agar user itu dimudahkan dengan penggunaan aplikasi ini seperti itu. Kemudian yang lain itu update personal data seperti biasa. Setting itu seperti ini ya. Kemudian yang lain yaitu yang terakhir ini, mungkin admin ini sedikit banget, tidak terlalu banyak. Admin tadi apa? Admin seperti biasa ya, di home, kemudian kita lihat di dashboardnya ada dashboard ya, dashboard nggak ngut data apapun sebenarnya. Kemudian untuk verifikasi itu ada di sini. Nah, ketika dia akses ke dokumen, kemudian memanggil controller admin dengan fungsi index, kemudian ya, dia request verifikasinya ambil dari model certification dengan ambil data dokter juga dan ambil user juga. Kemudian kita ambilnya statusnya pending. Jadi kalau accept yang nggak kita tampilin biar apa namanya, admin nggak kesusahan nyarinya, karena kalau tetap dia sudah teraccept atau terverifikasi, dia tampilin datanya tidak jadi banyak banget. Kemudian di admin dokumen seperti biasa di indeks di view ini kita load, kita looping dan lain-lain. Kemudian untuk reject juga sama, bukan sama sebenarnya. Untuk reject dan approve ini konsepnya update dari certification yang ada di sini diambil, kemudian diupdate statusnya dari reject maupun accept seperti itu. Nah, kalau accept nanti dokternya di verified, datanya kita ganti juga. Nah, itu ya untuk admin. Admin banget. Mungkin saya tunjukin tadi ada
fitur yang cantik dan menarik ya. Di sini menarik sini. Nah, di sini ada fitur yang ada di pojok kanan bawah. Jadi kita pakai tema. Jadi template ini kita nggak nggak download ataupun nyari di internet atau clone di GitHub, kita nggak, kita boot dari awal ya, kita boot dari awal karena beberapa orang itu nggak percaya kalau kita boot dari awal, jadi kita jelasin di sini. Eh, nah, kita pakai apa namanya, desain yang tren di 2022 yaitu glass morphism. Jadi seolah-olah komponen itu sebuah gelas dengan apa namanya, karakter blur dia dengan seolah-olah dia seperti kaca. Nah, itu ditunjukkan ada di sini. Nah, kemudian dia kan seolah-olah jadi kaca dan blur di belakangnya. Nah, kita pakai desain ini karena terlihat cantik dan menarik juga. Dengan ketika refresh dia akan muncul dari kanan ke kiri. Nah, kita coba apakah dia responsif. Model mobile view dia responsif, kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, dia sangat responsif, dan terlihat cantik ada di bawah kiri. Nah, kemudian ketika diklik ini, dia akan isi, dia akan apa namanya, dia akan enable bintang-bintang sesuai dengan yang kita klik. Misalnya kita kasih bintang 0 lah. Dia secara real time akan kirim ke datanya ke backend. Dia nggak nge-refresh kan ya. Ini kita cek apakah datanya sudah sudah apa namanya, sudah lalu apa belum. Kalau sih nah, kita cek di kemudian di sini masuk ya Andri dengan komentar jelek banget seperti itu. Mungkin itu saja eh, presentasi dari kami. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.